Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seluruh yang hadir hari ini, qori-qori kita yang sangat luar biasa, terkhusus trio Hasibuan yang sudah membacakan Al-Quran di hadapan kita, sahabat saya yang utusan kita nanti nasional di Sumatera Barat, Haji Mat Kasat Lubis, terus didampingi utusan qori remaja, utusan nasional Al-Ustaz Khairi Novandra, terkhusus utusan Muratal Qiraah 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 Sabah Ustaz Saiful Fa'id. Bapak Ibu, mungkin doa-doa kita nantinya mudah-mudahan Ustaz kita yang hadir malam ini bisa membawa nama harum Sumatera Utara. Kalau yang saya dengar Pak, orang Sumatera Utara ini paling disegani dalam kancah pada MTQ. Mudah-mudahan bukan target jadi juara dalam niat, tapi kalau sudah Allah tentukan juara, siapapun yang bisa menghalangi tak bisa. Hari ini Al-Quran membuktikan keberkahan buat kita. Di kami sih Pak, tak semua mampu mengundang sting menjadi selawat sekaligus trio Hasibuan, tak semua. Ngeri. Pak Heri tadi bilang ini Ustaz sebenarnya di sana. Betul Pak, memang untuk acara sekelas. Kenapa? Banyak orang yang pengen hadir, tapi karena begini, ibu-ibu yang udah penuh sampai ke belakang. Bapak-bapaknya, bapak-bapaknya udah pulang. Buat malu aja. Tidak, dalam. Mohon maaf, makanya izin saya sampaikan di muqaddimah. Ulama besar bernama Ajub bin Husain dalam kitabnya Al-Adillah Syar'iyyah fi Jawaz Ihtilaful Khairul Bariyah, halaman 15 sampai 17. Salah satu acara maulid tak menjadi bid'ah, dengar baik-baik Pak, sima'ul madahi ila Nabi, mendengarkan pujian-pujian kepada Nabi. Ini kalau masih kurang lagi, aku kadang-kadang kalau lebih banyak nanti melepas kasarannya. Dua-dua lagu itu ngerti Pak, ngerti lah, ngerti. Pukul tentang memang gini-gini, cuman kebas juga ini. Di kampung Bu, tak sanggup mengundang ustaz-ustaz atau di kampung mengundang tim selawat besar begini. Tapi Pak, ada selawat-selawat kecil yang gak pernah hilang di kampung-kampung kita. Apa itu? Ada berjanji sama marhaban. Sekarang udah hilang kan? Tapi gantinya apa? Gak pakai marhaban lagi, diganti dengan nyanyian sebagai syair pujian kepada Nabi. Itulah dia, kan? Jadi puji-puji dari Nabi. Kalau masih ada orang tak senang dipuji Nabi, jangan kau mengaku umat Nabi. Tak perlu dalil ingin memuji Nabi, titik. Tak perlu dalil cinta sama Nabi. Apa buktinya cinta sama Nabi? Ini bid'ah begini. Perlu rupanya bukti dengan dalil mencintai Rasul. Ya. Bahagia kita Bapak Ibu, tak pernah kita lihat wajah Nabi, kita sanjung dia. Orang yang kita lihat saja belum tentu kita sanjung orangnya. Muhammad tak pernah kita sentuh janjeran jemarinya, tak pernah kita dengar suaranya, tapi kita dengar selawatnya kepada dia. Maka mudah-mudahan seluruh tim Hijazi selawatnya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan selawat kepada Yesus. Amin. Orang tua kami yang kami hormati, yang kedua, apa makna maulid Nabi? Ad-da'i. Kami pula kena ad-da'i, penyampai berita. Apa Bu? Penyampai berita ijtima'un nas li siratin Nabi, dikumpulkan orang untuk mendengarkan sirah Nabi. Jadi kalau ada kami penyampai berita, penyampai dakwah tak menyampaikan sirah nabawiyah, bukan maulid namanya, ceramah umum. Makanya di
Aceh, Muhammad ceramah maulid juga luar biasa. Dari mulai lahir, mulai dia menyusui, mulai dia anak-anak, remaja, menikah, punya anak, meninggal. Kalau kita, Ustaz ini ada ilmunya. Karena tiap tahun dibuat maulid di kampung ini, saya tak menceritakan lagi macam mana maulid Nabi ini. Kita langsung aja ke tema. Mana temanya? Langsung aja Bapak Ibu. Nur Muhammad Allah singgahkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam anaknya arba'ina waladan fi ashrina batana. 40 anak Nabi Adam, 20 kembar. Satu yang tak kembar di antara yang 20. Namanya Sis. Sis punya istri namanya Azura. Dari Azura ke bawah jumpa Nabi Idris. Idris ke bawah jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya 4. Ham, Sam, Yafis, Kan'an. Dari Sam turun ke bawah jumpa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Ibrahim istrinya 2. Pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Dari Siti Sarah lahirlah anak Ishak sampai Yakub. Dari Siti Hajar lahirlah Ismail. 12 anak Ismail. Anak paling besar namanya Nabi. Nabi ke bawah jumpa Kinanah. Kinanah jumpa Adnan. Dari Adnan jumpa Qadhan. Dari Qadhan jumpa Fihir. Fihir punya anak Abdul Manaf. Abdul Manaf punya istri 2. Pertama Atiqah. Atiqah punya anak 3. Abdul Sam, Hasim, Muttalib. Istri kedua namanya Qaidah, punya anak namanya Naufal. Hasim ke bawah jumpa Nabi Muhammad. Naufal ke bawah jumpa Khadijah. Maka Fihir adalah suku Quraisy pertama yang anak kandungnya Abdul Manaf. Semua utusan daripada keluarga Khadijah dan Muhammad. Bapak Ibu, apa pesan Nabi Adam kepada Sis? Ya Sis, Allah tubi'a, jangan kau letakkan hajan nur illa mutahharatin minan nisa. Jangan kau letakkan yang ayat Sis, setiap nur Muhammad ini kepada wanita yang tak baik. Suruh ambil ni Pak, cedek dan nanti itu. Lupa beli tadi. Alhamdulillah. Sis Azura, Bu, menikahlah Hasim. Nama istrinya namanya Salma. Dari Salma punya anak namanya Syaibatul Hamdi. Itulah kakek Nabi Muhammad SAW yang nama gelarnya diambil Syaibatul Hamdi, yang lakopnya digelar Abdul Muttalib. Sudah dari Abdul Muttalib jumpa nama siapa kakek Nabi Muhammad? Abdul Muttalib. Nama neneknya siapa? Fatimah binti Asad. Sudah sampai ke bawah jumpa Abdullah. Abdullah dari anak paling kecil, 10 daripada anak Abdul Muttalib. Makanya Bapak Ibu, Abdul Muttalib pernah bernazar. Dia bermimpi ada sumur Zam-Zam, maka diperintah untuk digali. Orang Arab kekuatannya Pak satu, apa itu? Memperbanyak anak. Kenapa? Karena orang Arab tak bisa ada kekuasaan, tapi anaknya banyak. Anak-anaknya menjadi kekuatannya dalam keluarganya. Apa kata? Wa in wahabtani asratun syukur. Wahai Allah, menajatnya Pak, kalaulah kau berikan aku 10 anak laki-laki, akan kusembelih 1 anak di antara yang 10 sebagai jaminannya. Kalaulah bisa aku membongkar sumur Zam-Zam yang ada dalam mimpi. Dapat 10 anak, maka terjadilah najarnya. Belum betul? Mana najarnya? Yang paling indah dan ganteng nampak berseri Abdullah. Oh, saking ganteng Abdullah dalam sejarah. Ada 3 perempuan yang mengajak Abdullah berzina. Pertama namanya Fatimah binti Murrah. Yang kedua namanya Ruqayyah binti Naufal. Yang ketiga namanya Adil Al-Adawiyah. 3 perempuan. Datang Fatimah binti Murrah. Ya Fata, wahai anak muda, ya, halaka an tanqu al-ana alayya u'tika mi'ati minal ibil. Abdullah, ya, maukah kau berzina kepadaku? U'tika mi'ati minal ibil. Kukasih kau 100 ekor onta. Allah, perempuan yang menawarkan takbir berzina. Kenapa? Sudah nampaknya Nur Muhammad di wajah Abdullah. Kalau kita bayar pun mau. Skandal mudah usia. Masalahnya ada limpul ada, kejadian ada, cepet ada. Iya betul. Single apa? Cepet 25 ada. Kalau tua-tua limpul cepet. Nenek-nenek 25. Bukan aku tahu. Ganteng ibu. Saya pernah dijegat di Allah Rabbi. Udah nampak bersorban aku. Bersorban bu. Sehingga mas mencampakkan aku. Rupanya bersorban bukan takut orang. Makin geli orang ini memang. Apalagi pakai bulu-bulu gini. Oh.
kagak lewat dari sini bagi bulu-bulu, beli orang punya banyak. Tapi makanya Bu, Habib-Habib itu tak pernah asal sembarang nikah, harus salifah. Apa tujuannya rupanya Pak? Biar jangan beralih nur zuriat Muhammad dari keturunan mereka. Dah, begitu lahir Muhammad. Ada yang diamalkan Aminah ketika lahir dalam kandungan, ada. Itu ibu, apa ini Bu? Doa Aminah diajarkan Jibril ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad usia 7 bulan. Doanya Bu, u'idzuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Ayo Bu, u'idzuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Apa makna ini? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau yang Maha Esa min kulli syarri hasid, dari setiap orang berbuat jahat dan berbuat dengki. Karena apa Bapak Ibu? Saya pernah mendengar, mohon maaf, ada kawan saya dari Sergei seminggu yang lewat, 7 bulan kandungan istrinya hilang. Serius. Ternyata ini rupanya maknanya Bu. Orang-orang kafir sudah mendeteksi macam mana Muhammad jangan lahir ke bumi. Oh, santet dibuat, semua penyembah dibuat. Datang Jibril, wahai Aminah, jaga Nur Muhammad dalam rahim. Baca doa ini. U'idzuhu, baca pelan-pelan, u'idzuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Jadi tidak ada kaitannya kalau perempuan baca surah Yusuf ganti anaknya. Aku Pak sering baca Yusuf, inilah korbannya. Kesal kali Bapak. Sering mama aku baca surah Yusuf, temu ya Allah, nanti gini Yusuf. Gara-gara banyak ini salah. Kalau ini langsung Jibril yang mengajarkan. Apa bayu? U'idzuhu, ayo Bu, u'idzuhu. U'idzuhu bil wahid min kulli syarrin hasid. Bapak nggak usah Pak, nanti Bapak cuma pengerjaan, ibu yang mengamalkan. Ayo Bu, u'idzuhu bil wahid min kulli syarrin hasid. Malas sekali, memang gak niat lagi punya anak lagi kelas ya. Malas sekali baca. Ini begitu Muhammad mau lahir, ada 2 ketika dia hamil tak dirasakan oleh wanita lain. Pertama, Aminah tak merasakan sakitnya seperti orang hamil. Yang kedua, begitu Muhammad mulai dari rahim ibunya, ada wanita yang terhormat Pak yang jarang didengar namanya. Siapa itu? Bidan Nabi Muhammad. Siapa rupanya bidan Nabi Muhammad? Namanya Syarifah. Siapa Syarifah ibu? Siapa Syarifah itu? Ibu kandung sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Jadi ibu ketika mau melahirkan Nabi Muhammad tak sakit, langsung Syarifah mengambil. Perempuan makanya Pak, dengar nih Pak, 5 air mata yang tak kita bisa balas dari seorang perempuan. Pertama air, bukan air. Pertama air ketuban. Luar biasa perjuangan perempuan ini. Allah begitu pecah, Allah bertindak, Allah ngangkat naik beta ya, begitu tarik, tekan lagi, tekan. Bapak itu gimana Bu? Merokok di luar. Udah keluar Bang, katanya udah bunyi, udah dengar, udah bunyi. Anak tuh nangis bunyi Bang. Yang kedua, air darah. Makanya kata sahabat Nabi Ibnu Umar, wala bizaqratin wahidah, satu kali hembusan nafas seorang ibu melahirkan anaknya tak sebanding seorang anak menghajikan orang tuanya. Jangan sombong kita Pak. Jangan kita sok paten, aku udah kuberangkatkan ayahku umrah, udah kuberangkatkan rumah aku lagi, tapi cakap menitiskan air mata ibu, gugur pahala, tak ada apa-apa. Luar biasa. Yang ketiga, air apa Pak? Bu, air susu. Ibu-ibu kan, itulah hal yang gak bisa kami balas. Allahu Akbar. Orang dulu gak malu menyusui anaknya. Ambilnya kain gendong, ditutupnya. Sabarlah nak, sabar. Sabarlah, gaya ini. Ditutupnya lah sambil menyanyi. Kan sambil menyanyi itu.
Kalau daerah kami Senandong, jalan-jalan ke Barastagi, singgah sebentar di Gunung Sitoli. Siapa yang kau? Kau lah Barastagi ke Banjarnya, belok lagi. Hati-hati kau nak di akhir zaman nanti, banyak orang bersorban kepala kayak kiai, rupanya waktu orang menggali. Nasihat itu kok daerah kami Labuan Batu, Burda, Senandong banyak. Mana itu? Kemana itu mana? Yang lompat aku, mana itu suara itu? Macam mula berarti itu. Aku dah pernah apa pusing, dah 4 kali pusing, pening tahap bahan pula. 2 tahun. Maka kok lagi mau nak ibu kasih, ya kan? Orang tu sekarang nggak mau lagi. Alah, takut dia rusak tubuhnya, takut dia nampak kerempeng, nampak tua, terlalu banyak letih menyusui anak. Jangan. Ya, dah. Yang keempat, air apa yang tak bisa kita bahas dari seorang perempuan, Pak? Air matanya yang dia simpan di depan kita. Menangis ibu di tengah malam tengok tingkah kita, Pak, nggak bisa kita balas ini. Dan lain-lain tingkah kita. Ada yang teriak, ada yang datang, ada yang dorong pulang, ada yang cuek, nggak peduli. Menangis di tengah malam. Ditengoknya lakinya di kamar. Ya Allah. Angkat tangan ibu, angkat. Tapi jangan kuat-kuat doang. Ya Allah. Berikan hidayah sama kawan. Aku dah lama aku tahan-tahankan. Tolong mulai berkedip-kedip agak-agak dia kok udah bangun. Balik lagi tidur. Tengok kalau nggak ada anaknya ampak-ampak. Udah mau cerai aku macam. Nggak ada yang tahan sama tingkahmu kalau diikuti. Ya Allah, kuatkan hamba. Menetes air matanya pas di pipi lakinya. Kenapa dia nggak ada uang? Ngomong dia nggak ada. Perempuan hebat. Yang keempat, 5. Air apa, Pak? Air keringat yang dia bantu ekonomi kita untuk anak-anak kita. Hargai perempuan nih, Pak. Tahan dia jual S2 walaupun 1.000 harganya. Tahan dia jualan kemana-mana, menghilangkan rasa malunya. Jangan lupa di order ya. Sekian kuota. Aku perhatikan istriku pulang kerja, Bu. Ngajar dulu jam 4:30. Allah. Bahkan ada bukan perempuan, makanya kalau capek dia, Pak, pulang dari kantor, belum apa-apa, jangan marah, maklumi. Jangan malas sekali kau jadi orang. Jadi bilang nih kau, kok kasar kali ya, Bang? Aku juga capek dari tadi kurang aja. Bukan bodoh. Hargai, Bang. Kok ngelawan, kok bukan ngelawan, aku jawab. Cocok. Kok banyak kali korban di sini. Cocok pula kata ibu juga. Hargai, cocok, Pak. Walaupun ibu ni orang tak cari duit, capek, Pak, di rumah. Saya pribadi mohon maaf, Pak, ya. Kalau ibu ni sudah saya perhatikan bangun pagi, gak usah bohong kita, usah kita. Gak usah bohong. Rata-rata luan bangun pagi itu minimal hampir 70% perempuan. Betul? Bangun dia subuh, dibangunkannya waktu sholat, dah tak sempat dia tidur lagi. Apa yang dilakukannya? Masak air, tenggekkan. Yang lakinya hobi ngopi, buat kopi. Yang lakinya buat teh. Habis buat teh, tidur, dah rendam pakaian yang tadi malam kotor. Udah direndam pakaian kotor, Mama siap dah? Tengok halaman berdebu, sapu di pel. Begitu jam 10, nggak tidur juga, masak siang. Habis masak siang, nggak tidur, nunggu zuhur.
Udah nunggu curug baru megang remote. Pahami Pak, jangan ganggu ibu. Biarkan dia pegang remote. Apapun caranya, tengok aja, tengok. Cuma satu pesanku, jangan tonton Indosiar. Minta tolong. Aku pilih yang menjijikkan itu. Kenapa? Karena selalu kita yang mati Pak dalam klinik. Nggak pernah perempuan. Selalu kita yang mati. Betul, ditabrak mobil. Kena setrok. Orang tersengat. Kita yang dentuman. Orang tuh mobil nonton itu. Awak yang ngeri Pak. Belum ada aku tengok di film itu Muhammad perempuannya yang sakit. Tidak ada. Selalu kita setruk, baru dia orang biliknya masuk ke barat, mati di tempat. Siapa nggak pondok tengok film itu? Film jijik, aku jijik nih. STP, aku tengok mukanya jijik. Nggak usah, ya kan? Biarkan film-film yang lain, ya kan? Nengok ceramah, tengok, ya kan? Banyak hal yang bisa dibuat lagi. Itu masih mau menjawab, itu masih air Pak ya, belum lagi lahir nih. Begitu lahir Nabi Muhammad, ada kelebihan beliau. Buatlah namaku nanti pangkalan di ujung ya, dibuat ayah. Buatlah namaku Abdil Muhadir, separuh nama Ato, separuh nama ayah. Karena tradisi orang Arab buat nama 3. Pertama, jangan hilangkan nasab keluarganya. Ada yang disambung istri saya namanya Yusni Afrida, itu pun nama ayahnya, tapi diambil di ujung. Nama mertua laki-laki Muhammad Yunus, diambil Yus. Nama mertua perempuanku Farida Hilmi, diambil Afrida. Nama lengkapnya Yusni Afrida, karena anak paling besar. Cocok artinya. Ada yang nggak cocok, ada nama mamanya Cinta, nama ayahnya Chandra. Lahir anak Sinchan. Makanya narik mama. Taulah Sinchan, narik ada berganda. Ada pula anak itu namanya. Siapa namamu? Camry Pak Ustaz. Camry. Itu merek mobil. Jangan buat nama-nama kayak gitu. Enggak loh Pak Ustaz. Jadi apa? Ayah awak kan polisi. Awak itu juga agama bos. Ayah buat namanya. Dia buat ayah awak Camry. Apa Camry? Kemerdekaan Republik Indonesia. Sombong aja namanya. Buat nama yang baik. Kalau selalu walaupun Ustaz Dar minta ajaran duet, tapi selalu sampaikan nama beliau, ya kan? Dar artinya budak. Win bahasa Inggris. Beliau ini namanya 2, satu bahasa Arab, satu bahasa Inggris. Itu apa? Dar artinya budak. Win kemenangan, gudang kemenangan. Semua dia juarai. Doa. Tutup nama. Ya kan? Apa lagi namanya? Suhaili. Ini Suhaili luar biasa. Nama pengarang Sirah Nabawiyah dari Sa'id ibn Hisam. Nama kitabnya Awradul Unuf, penulisnya Ibn As-Suhaili. Allahu Akbar. Ada. Yang nggak boleh buat nama bulan di bulan Masehi. Jangan. Lahir bulan anak, bulan 1 dan 2. Betul Pak. Lahir bulan 1 buat laki-laki Januari. Bulan 1 lahirnya. Aku kutemu, oh Januari, ada Ustaz Januari, tahun orang ini. Cin. Ada bulan 1 Januari. Bulan Februari. Bulan 3 Mariati. Kalau nama kerennya Mary. Bulan 4 Prilly. Bulan 5 Meme. Ya kan Filipina sama Bang Saleh. Buat nama yang baik. Jangan asal no pandra belum 11. Kan no perder no pandra. Kalau laki-laki Nopi, laki-laki no pandra. Bulan 12 Desi. 12 anak kalau manggil kalender. Makan dan luar sama Desi kumpul semua. Mohon maaf. Jadi saya berharap buat nama itu walaupun tak indah tapi ada makna. Mohon maaf. Sampaikan. Yang kedua, orang bangga buat nama kampung. Iya. Tahu, Ustaz kita mohon maaf, Ustaz dan sering ke Jawa itu pendek namanya, tapi nama kampungnya dibuatnya itu.
Imam Nawawi, Al-Bantani, Al-Zawi. Apalagi As-Sinkili, Abdul Rauf As-Sinkili, orang Sinkili. Ada orang Pak Al-Badani, Allahu Akbar. Banyak dari itu. Tapi ada kawan saya juga orang buatan kuis, Jainuddin Al-Malawi, yang anggota dewan, Misna Al-Jami, orang Jawa. Mat Kasat Al-Madini, orang Mandailing. Novandra Al-Binjai, Sunggali. Buat namanya ya. Begitulah Muhammad Bapak Ibu dibuat namanya Muhammad. Makanya apa jawab Abdul Muttalib? Kenapa kau buat nama cucu Muhammad? Yahmaduhullahu fis samawati wal fil ardh. Kau buat nama cucuku Muhammad biar langit dan bumi semua memujinya. Dan siapa membencinya tak bisa dia panggil dengan nama cacian dan makian. Abu Lahab kalau benci sama Muhammad, Muhammad juga dipanggil. Tak bisa. Itulah luar biasa nama itu, ya kan? Jadi yang ketiga, apa yang harus kita contoh dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika dia lahir disambut dengan kebahagiaan. Maaf, begitu dia lahir disusui ibunya. Beberapa hari kemudian disusui Syaibatul Aslamiyah, budak dari Abu Lahab. Beberapa hari kemudian dilelang Nabi Muhammad kecil. Siapa ingin menyusui Muhammad? Terletak Muhammad dalam keadaan kecil, meraung, tidak ada yang menerimanya. Ada seorang suami dari Halimatus Sa'diyah, wahai istriku, tampung anak yatim ini, walaupun dia tak bisa diberikan upah, tapi mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk keluarga kita. Ditampung oleh Halimatus Sa'diyah, bahkan sampai bertahun-tahun. 2 tahun sama Halimatus Sa'diyah, dia minta tambah sama Aminah, wahai Aminah, tolong tambah waktuku untuk Muhammad kecil, karena kehadiran dia dalam rumah tanggaku mendatangkan keberkahan. Onta sapiku mengalir deras asi, air susunya. Apalagi air susuku asiku, anakku yang dulu kering tidak ada air susunya, hari ini mengalir deras. Muhammad anaknya sebelah kiri, Muhammad sebelah kanan. Ternyata 4 tahun sama Halimatus Sa'diyah. Maka ibu yang punya anak yatim tampung. Tak ada penyakit anak yatim Pak sekarang. Jangan kesini orang bapak. Berapa banyak orang sekarang ustaz, kiai mengambil anak-anak yatim, tapi mohon maaf, anak yatimnya miskin, yang punya rumah yatim kaya raya. Bisa pula sanggup dia ganti mobil, beli mobil dari harta anak yatim. Maka dia mengasuh anak yatim Pak. Sekarang banyak itu datang ke kota untuk anak yatim. Letakkan di sini, letakkan di sini. Harta anak yatim itu yang memakan harta. Oh bahaya. Maka dengar Bu, kalau tak bisa wak ngasih banyak, jumpa kasih. Tuh awak, kalau yatim wak, dia wak rencana wak. Kok rencana? Udah gawat wak, dia oh, udah rumah istiwa ya wak. Oh rencana, kok lantam kali mulut kau. Iya wak, mana tahu tewas kan langsung aja wak yatim wak. Mau kau apa? Begini, kalau ada rencana wak, karena kita ini banyak belajar sama anak yatim. Kalau ada nanti rezekiku ya Allah, mau anak yatim aku tak keluar. Datang anak yatim, wak jadi wak, nggak jadi. Kenapa nggak jemput kakakmu pegawai? Yang betul itu ambil dulu anak yatim dan minta doa biar jemput pegawai. Datang lagi sini, apa wak? Bahkan dua, bolak balik gitu aja wak, nggak jadi wak. Soalnya nggak jadi, ini nggak jadi. Ini apa lagi wak? Wak kau lagi sekali. Jadi wak, kalau sehat nanti wak undang kau. Kalau nggak sehat wak, ya datang kerja aja lagi. Begitu 2 hari kemudian gimana wak? Lewat nggak jadi. Harta juga jabatan jangan Anda banggakan, ia akan ditinggalkan bila tiba masanya. Buatlah itu semua sebagai amalmu Tuhan. Anak yatim yang sengsara jangan Anda lupakan. Begitu yatim Muhammad diambil Halimah, meranjak remaja, apa kerjanya? Mengembala kambing. Aku begini Pak Maulid Nabi Muhammad, tak berani aku ambil pandangan umum, suruh ku ceritakan bagaimana Nabi lahir. Karena berdosa kami. Memang sekarang begitu, ya kan? Kalau nggak diambil jalurnya bukan Maulid Nabi. Begitu remaja 12-14 tahun, apa kerja Muhammad Bu? Mengembala kambing. Apa? Aku baru dapat kitabnya Pak. Dengan sahabat saya Mutalabbi Ustaz Henry Siregar namanya. Kami cari dalam kitab Fathul Bari pada jilid keempat halaman 441. Apa
hikmah Nabi Muhammad mengembala kambing? Ada 3. Pertama, apa? Kata al-imtihanu ala ummatik. Ini ujian kepada umatmu. Apa ujiannya? Macam mana sifat kambing nanti waktu kau gembala, begitu sifat umatmu ketika kau jadi nabi. Tahu sifat kambing? Aku di kampung sampai sekarang Ustaz masih ada kambing di rumah. Masih ada Pak? Kurasa kok 15 ekor masih ada. Mulai aku buat 2, bertambah sekarang bertanya, mak berapa kambing tu mak? Tetap 2. Udah 15 tahun tak bertambah-tambah, tetap 2. Besar sikit dijualnya diam-diam. Mana tahu aku? Tak bertambah-tambah kambing tu. Udah? Apa hikmahnya? 1, kambing keluar kandang cari makan, ngembek, ditinggalkan anaknya di belakang. Kambing. Apa kata Ibnu Hajar? Begitulah nanti umat Muhammad. Belum dapat teriak, belum disumbat ngomong. Begitu disumbat terkunci mulut. Kami ini begitu Pak. Kalau dapat jatah, oh Pak, jangan begini, kafir, hajar, tak bisa. Itu diberangkat ke umroh. Umroh saya kasih ketua. Besok ceramah, alhamdulillah ibu-ibu nggak keras kayak dulu. Udah disum. Kalau sempat keras Ustaz nih ngomong Ustaz, mobil aku yang DP, balik. Umroh aku yang bayar 23 juta, jangan lantang kali, gak usah keras-keras kali kalau mau jalan. Zaman sekarang begitu, ya kan? Kalau begitu disumbat, berapa banyak Pak? Jadi kita juga begitu, belum dapat apa-apa, nggak boleh jangan, nggak jelas itu, pasik itu, nggak jelas itu, gitu dikasih, jual paten dulu. Aku semalam basah. Tahun ini main pahit kering, nggak jalan. Semalam kesana cair, apa yang cair beku lah, awak pun koyak. Kan mohon maaf, ini daerah Medan ini. Kalau dari sedang belum, Medan lagi heboh ini. Nah. Yang kedua, kambing Bu, payah diatur kalau masuk, cari makan tak bisa diikat. Ditanya oleh sahabat, kenapa tak lembu, kenapa tak unta, kenapa tak kerbau? Aku baru dapat juga dalam kitabku. Lembu kalau dikasih makan, duduk, nggak dapat makan, digalinya tempatnya berendam, tak mau cari makan. Makanya lembu diikat aman. Kambing udah dapat makan masih ngembek, udah dapat makan anaknya ditinggalkan, udah dapat makan awak pun ditanduknya kambing ditanduknya. Aku udah kena, aku ditanduk kawan begitu. Kambing. Yang ketiga, apa hikmah Nabi Muhammad mengembala kambing? Ini yang dahsyat. Allah simpan kenabian Nabi Muhammad dengan pekerjaannya. Kalau sempat lagu Nabi Muhammad waktu lajang kayak kita di sini Pak, sholat, azan, apalagi baca Quran, udah dipotong Muhammad tuh tak sampai 40 tahun. Tapi tak yakin orang kafir Pak. Mana mungkin Nabi pengembala kambing? Nggak cocok. Nabi itu suci, terhormat, kaya, ada ajudannya, ada pengawalnya. Muhammad pengembala kambing nggak cocok, nggak Nabi, nggak yakin aku Nabi. Maka jangan hati-hati Pak, hati-hati penampilan. Aku udah pernah masuk, aku daerah Marela, bersorban wakni 3 sorban, kepala, di bahu, di sejadah. Aku tak bersorban waktu itu, masuk aku, jentuhan aku. Aku telepon mereka ini, Pak, ini siapa BK apanya, khotibnya? Ustaz lah. Aku dah Ustaz di dalam. Itu bukan Ustaz. Masuk, sorbannya 3. Iya, itu bukan Ustaz. Mau saya bilang proyek Ustaz? Udah, enggak. Saya mau Allah yang pernah saya ceramah daerah Pemkap. Allah Akbar. Kita singgung kali saya. Duduk saya dengan penampilan begini. Kalau saudara bilang itu penampilan itu Ustaz. Beliau tak suka pula penampilan orang-orang kampung begini. Di Pemkap pun begini langsung beliau. Besar-besar. Berjas, berjubah. Pernah aku coba berjubah. Ya Allah, baju dirinya dibawa. Allah Akbar. Apakah dia tiba? Lagi baju sendiri aku bawa. Aku coba kembang-kembang kayak korden dari belakang. Nggak pede aku. Lihat, sekarang Kanjeng Dimas tidak taat pribadi, nggak pandai ngaji, jadi kiai. Tujuh paranormal, dua apa?
yang kiai yang dikutipnya dari pinggiran jalan. Cuma apa nanya Pak? Begaya. Oh, sombong. 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 Allah. Oh. Malaikat pun bingung. Apa? Allah. Makanya saya kalau jumpa sama kawan saya itu Pak, yang saya sering belajar, nggak yakin orang itu sendiri. Kalian kawan-kawan kami, pakaian kaos, baju pendek, begitu saya ceramah, saya bilang nama beliau, LCS2. Tapi kalau duduk macam orang tak boleh bercakap, dia lah budak ini. Kita sekarang terbalik, kalau cakap dia yang patir, ilmunya tak ada. UMJ bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup ini singkat. Orang kaya sombong hancur, betul? Jawab udah semangat sikit aku. Udah aku preset ke lidahku ini. Ustaz lagi. Orang lupa lagi. Memang nggak bisa Pak. Aku beginilah gaya, suka tak suka paling nampak itu, paling tak diundang lagi. Jadi jangan memaksakan, ya kan? Apa adanya. Jadi Ustaz ini, saya sampaikan tuh, Ustaz Azroni, Ustaz Ja'far, Ustaz Tarun, jangan dibandingkan. Mereka satu rumpun, satu keluarga. Kebahagiaan yang pantas kita contoh dari keluarga mereka. Jangan ada dibandingkan trio begini. Nah, bukan itu. Hikmahnya Ustaz Nopandra dengan Ustaz Muarif sama-sama kori. Mungkin rezeki abangnya tahun ini berangkat nasional, besok adiknya Ustaz Kasat, dua adiknya kori, rezeki abangnya lu ke nasional. Kita doakan anak adik-adiknya nyusul. Begitu. Sekarang terbalik, dibanding-bandingkan, nggak ada apa-apanya aku tahu kali. Ya ada itu, kalau kaya, kiai, isi nggak ada. Ada tubat. Makanya saya mau pernah ceramah dengan dari di Langkat. Dibilang, Ustaz, ini semua kiai semua. Itu pengajian Banten Pak. Begitu duduk, hormatnya orang. Memang orang Jawa lah yang menghormati Ustaz. Walaupun tak penampilan kayak ini. Di kampung Pak, alah Ustaz, udah begini awak tajam orang Ustaz. Sekarang setelah juara nasional maka dihargai di kampung ini, makanya tak balik lagi. Dulu apa kawan. Aku juga begitu, nggak diundang orang aku di kampung. Sekarang kemana-mana foto aku diundang. Nggak ada juga pasaran, sama juga kayak orang kampung. Nah kampung awak. Bapak untuk gitu Pak kan, ada yang soleh, ada yang tak menampakkan kebaikan. Mau maaf ada kita di sini banyak impaknya, diam aja. Diam. Siapa ngasih Pak 10 juta? Ada hamba Allah. Ada pula terbalik, bilangnya besok. Biar tahu orang paling kencang siapa donatur di sini. Catat Pak Eri, catat. Kok bisa catat lah, harus berani kita. Dicatat lah. Impak Bapak ini, hamba Allah 10 juta. Pas dulu, siapa hamba Allah Pak? Apa? Tulisannya hamba Allah, sifatnya hamba setan. Gak usah bukan. Jadi walaupun jangan pakai kayak mualim kali lanjut bercakap orang semua diprotes kayak mualim. Ini haram. Kau tahu kau pokoknya haram. Haram. Gak tahu ada dalilnya. Berantem. Tidak boleh begitu. Omah kali saya pun begitu. Kalau bodoh terasa bodoh lah. Tapi kalau salah saya terbuka mana kesalahan saya. Karena yang bercakap ini Pak ngeri. Saya pernah bilang lagi Omah, canda tawa boleh, tapi jangan kebohongan membuat orang tertawa. Saya tak pernah menceritakan pengalaman orang lain dalam ceramah orang tertawa. Kenapa? Menipu diri. Banyak sekarang kami Ustaz ceramah orang yang membuat dia tertawa dibilangnya ceramah dia dosa besar. Karena bukan kau yang kejadian. Pernah aku dengar, saya pernah dijemput naik ambulan. Aku demi Allah Pak, dijemput naik ambulan asli. Di simpang Makmur asli. Dijemput Kaban Jahit ceramah. Allah bunyi. Begitu sampai di rumah Mama, Pak berangkat kemana enggak? Ceramah. Aku kabak yang nelpon Pak. Jangan gini kali Bapak sebenarnya. Walaupun dia gina aku lawak-lawak. Jangan harga diri ini. Lawak-lawak, kehormatan. Bukan gitu Ustaz. Jadi apa? Kenapa pakai ambulan Pak? Dan yang lain kata Ustaz, jangan pernah kecil hati. Ambulan inilah penyelamat setiap macam.
Gubernur minta ambulan. Nggak kucak habis itu tidak. Diam. Ilmu kau mau disukai biar sama kau rental gua baru potong. Kau bilang ambulan. Ilmu kayak gini udah berada udah paham ke perintah. Kau sunat baru kau telan baru kau bilang ambulan. Sampai di jamin ginting baru terasa tuh. Dibunyikan macet jamin ginting mau pangkalan susu. Aku nggak macet. Dibunyikan tengok jari. Minggir semua, aku gaya lah. Ini lupa hikmah ya. Betul Pak, Ustaz Muharib udah mengenal Ustaz Darul. Mungkin tengok memuliakan Ustaz Darul misal. Luar biasa. Di Medan ini baru tadi kok di sini Pak. Mungkin karena Habib di sini penceramah, mungkin dia jadi adat sama Ustaz. Ya kan datang dari Yusul, silakan Ustaz. Pegang tas jangan, tas berat ada tripod, aku bilang nama gua. Dia bilang, aku pernah lagi mama diceritakannya pula. Saya pernah ceramah ke Mahato, kilometer 20, disebut simpang pujuk bagan batu. Tak bohong ini. Ustaz, setelah Ustaz, bisa dijemput pas di situ. Allah Akbar. Naik kereta asli Pak. Gak ada pijakan kakinya kiri kanan. 2 jam kayak layangan. Nah, kemana letakkan? Itu maksudku. Apa guna orang tertawa padahal tertawa itu bohong yang kau alami. Aku yang kau alami aku sampaikan. Mau dikopi orang dia berdosa. Orang tak yang jalan yang disampaikan orang tertawa. Berapa banyak orang yang kau tipu dengan tertawa yang bukan pada hal. Hanya mohon maaf ini. Umur 25 tahun Rasul menikah. 2 orang yang paling berjasa ketika Muhammad jumpa dengan Khadijah. Pertama Maisarah. Apa kata Khadijah? Wahai Maisarah, ya kau sama Muhammad 3 bulan ke Yaman berdagang. Ya, apa yang kau lihat? Ra'aitul umamah tajillul raqab. Apa artinya? Kulihat bayangan awan di atas kepala kendaraan ketika Muhammad naik di atas unta. Yang kedua Bu, Muhammad kalau dilihat Maisarah kalau jualan tak banyak cakap tapi wajahnya berseri. Makanya yang jualan Pak agak sopan sikit. Siapa yang mengamalkan ini tak banyak cakapnya senyum mukanya? Penjaga Indomaret, orang kafir yang mengamalkan. Tengok Indomaret itu. Buka selamat siang, selamat berbelanja, ada daya, diskon, ya, kata lagi selamat siang. Kita, tengok, kita kok jualan. Ya Allah. Assalamualaikum. Apa lagi? Gerta. Wah, gerta aku mau beli, bukan minta, Ya kau cepat kau. Dari tadi kau aja mancing emosi. Aku beli, cepat, kemana kau beli? Macam mana mau dapat sunnah Nabi? Urusan kasar jualan dia apa? Dia lembut kan ditampilkan orang yang berhasil. Tak pada ditampilkan yang buruk-buruk dari produk orang lain. Itu baru dagang. Kudus Pak, pesan sama beliau. Bilang Profesor Suhaili. Coba lembut. Nah, ini bukan saya mertua saya jualan Pak, nggak bohong saya. Mertua aku jualan sampai detik ini. Orang yang jualan yang penyabar. Anak-anak yang beli, emosi naik darah tinggi. Anak-anak beli perhatikan, beli apa mertua laki-lakiku beli bonbon nomor mana kalau enggak yang di atas enggak dia beli, padahal ada di bawah. Yang itu yang ini enggak itu padahal sama warnanya, beda toples. Ini kan, yang itu ini pun 2 kali itu dan dia bertuaku, diturunkan berapa jadinya? 1.000. 2 menit beli lagi kenapa enggak 2 sekalian tadi? Coba emosi. Beli apa lagi kau? Beli bonbon sekali lagi kau datang ya, bilang ya kalau 2, kalau 3, suka-suka aja kalau nama aku punya duit Allah Akbar, sabar. Besok datang lagi ya beli apa beli rinso rinso nggak ada daya lah. Ya bentar ya datang di balik ya daya ada tapi belum daya ada rinso yang nggak ada. Siapa yang mengamalkan? Orang kafir. Lembut, tengok dibanyak-banyakan itu Pak. Ya Allah, beli.
macam orang udah gila orang ini. Jualan maksa. Muhammad kalau jualan senyum mukanya tak banyak cakapnya. Maka orang jualan tak harus bersumpah biar laku jualan. Asli tak asli. Ini bahan gak agak katun, lembut, dingin dipakai dingin. Kalau digosok nggak berjangkut, ya nggak berbulu, ya lembut kali kak. Semeter berapa? Semeter 200. Bisa kurang kok kak. Berapa kurangnya? 25 bisa kak. Kalau tahu 25. 200 ke 25. Kan kadang-kadang mikir juga orang mau beli gitu. Punya perasaan kalau nawar. Sobat 200 ke 25. Orang pun bangkrut jual. Saya mertua saya perempuan bijak. Kalau istri saya tak boleh bijak kali. Mertua perempuan kalau ngawani belanja pak, sakit lututku, sapu itu 2 lantai, keliling, tuan bela 1000, aku dia, ikut dia, jalan pulang naik juga aku naik, pernah teduh aku teduh, kemana lagi nanti pulang, ini ada, di sini kan 27, ada pernah pulang dengan sanggup pulang, 1000 mau aku tambah, nah 1000 nanti pulang tangan aku nangis. Betul. Tapi perempuan yang bijak begitu perlu bijak, bijak. Kalau diam-diam kali pun hajat juga, Pak. Diam, terletak dompet hilang limpul, diam-diam, bahaya juga.